Selamat datang di Siniar Mudahnya Berkomentar. Tapi di segmen nonton and chill. Oke, ya. Masih kembali lagi bersama aku ya, Helmi. Tapi ini segmen yang berbeda karena di sini aku pengen bahas soal film dan mungkin bisa jadi rekomendasi juga. Tapi aku ingetin di sini dari awal, kalau yang mau nonton dulu baru dengerin ini, yang penting nonton dulu karena ini mungkin akan berisi banyak spoiler. Jadi kalau mau dengerin ini dulu baru nonton boleh, kalau mau nonton dulu baru denger ini juga boleh. Oke, langsung aja ya. Jadi aku mau bahas soal film Sabar Ini Ujian. Sabar Ini Ujian kan judulnya? Iya, Sabar Ini Ujian. Yang ada di Disney Hotstar. Ini film yang bagus sih menurutku. Menurutku bagus ya secara orang awam dan secara experience. Seru, bagus karena unik. Karena cerita utamanya kan dari seseorang bernama Sabar yang dia kejebak oleh time loop atau waktu yang berulang-ulang di satu hari yang sama, itu di 11 April 2020 kalau sesuai filmnya. Nah, itu di hari pernikahan mantan pacarnya yang udah 4 tahun putus ya kan. Nah, ini tuh film ini sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke cerita-ceritanya, film ini disutradarai oleh Anggi Umbara. Pasti udah banyak yang tahu dong Anggi Umbara. Dia udah ada beberapa film dan biasanya emang filmnya bergenre komedi ya kebanyakan. Nggak semua sih, ada film horor juga kayak Jembatan apa? Si Manis Jembatan Ancol sama apa ya aku lupa. Nah itu kan. Tapi sebelumnya dia kan juga sutradarain. Aku kurang tahu sih nyutradarain. Tapi dia juga berkontribusi di film Commit 8 ya kan, yang penuh dengan komika-komika dan itu bagus sih benar. Ini produksi dari MD Pictures dan bekerja sama Umbara Brothers Film. Ya, Umbara Brothers Film. Benar nggak sih penyebutannya? Ya, Umbara Brothers Film. Terus di sini aktor dan aktrisnya, wow, ini bintang-bintang besar semua. Mulai dari si Sabarnya sendiri itu si Vino G. Bastian. Nah, udah pada tahu lah pasti Vino G. Bastian. Terus si mantan pacarnya yaitu si Astrid itu siapa sih? Aku kurang tahu sih kalau yang si Astrid. Estelle Linden. Aku kurang tahu yang ini. Tapi bagus juga, aktingnya bagus juga. Terus ada Ananda Omes juga. Terus ada sebagai ibunya si Sabar itu Widiawati, Ibu Widiawati. Itu pasti udah banyak yang tahu. Terus ada almarhum Bapak Adi Kurdi yang jadi ayahnya si Sabar. Terus selain itu ada bertabur bintang lah. Iya nggak bertabur bintang sih, tapi maksudnya banyak sih kayak ada eh ini Anya Geraldine, ada Rigen, ada Rispo yang cukup bagus juga aktingnya. Ada Dwi Sasono, ada Luna Maya juga, ada Mike Ethan yang jadi temen sekaligus suaminya si Astrid, temennya si Sabar dan lainnya sekaligus uh, suaminya si Astrid. Nah, oke, mungkin itu aja sih. Terus dari ceritanya sendiri, ini cerita yang aku nggak tahu ya, tapi di Indonesia ini cukup jarang sih. Aku belum nemu. Aku pernah nemu tapi itu film pendek. Dan itu di film apa film pendek festival. Kalau yang film besar, film layar lebar, aku baru tahu ini. Walaupun ini nggak nggak sempet tayang di bioskop, kayaknya nggak sempet tayang di bioskop. Jadi adanya di Disney Hotstar. Nah itu eh, apa tadi namanya? Temanya cukup unik. Time loop. Biasanya kan kalau film-film luar negeri ya,
Setauku time loopnya pasti kalau nggak thriller atau apa ya, thriller sih setauku. Aku tuh nonton film ini tuh keinget banget sama film Happy Death Day. Itu kan thriller ya, thriller horor malah. Dia dikejar-kejar, dibunuh terus ngulang gitu ya. Nah, aku ingat itu. Cuman di sini uniknya yang diambil adalah genre romance komedi romance. Ya, lebih ke situ sih. Ada dramanya dikit, dramanya juga bagus. Jadi ceritanya berawal dari si Sabar ini, dia namanya Sabar tapi orangnya tidak sabar yang diperanin sama Vino Gebastian. Ya orangnya yang arogan, yang gampang emosi lah. Ya intinya berkebalikan sama namanya. Nah, dimulai dari satu hari sebelum acara pernikahan dari mantannya, yaitu si Astrid. Dia disuruh datang lah, intinya dia disuruh datang, terus akhirnya di besoknya dia datang di tanggal 11 April 2020. Dia datang, dia ditelepon. Dia apa yang paling teringat adalah ibunya tuh selalu telepon kalau di pagi. Kalau kalian nonton dari hari sebelumnya, tapi hari yang terakhir nggak telepon sih, tapi ibunya selalu telepon dan itu so sweet sih untuk hubungan seorang anak dan ibu gitu. Ya terus selanjutnya dia itu akhirnya datang. Nah ini udah mulai nih, ini udah mulai bagus sih. Maksudnya bagusnya tuh dalam artian kayak komedi-komedinya. Waktu pertama itu temennya si ini yang meranin Dwi Sasono, namanya Vido kayaknya. Itu masa ini telanjang, nggak telanjang sih sebenarnya, pada akhirnya diliatin bahwa dia pakai celana, cuman kelihatannya kayak telanjang gitu di depan akuarium ngeliatin ikan, nggak jelas banget lagi ngomongnya. Nah lanjut ke cerita. Jadi lanjut ke ceritanya tuh dia akhirnya mau berangkat, mobilnya mogok gara-gara lampu yang di dalam mobilnya itu nggak dimatiin, apinya mati. Terus dia ambil uang buat naik taksi online. Nah, yang pas ambil uang itu di di minimarketnya ada kejadian salah satu pegawainya tuh lagi ambil barang dari atas terus jatuh. Itu aku kan ini udah nonton yang kedua kalinya ya, buat rewatch, buat nyeritain lagi. Yang pertama kali aku nonton tuh entah kenapa itu ngakak, walaupun itu jahat sih ngelihat orang jatuh tapi ngakak banget. Nah terus dia di taksi online itu drivernya itu juga unik, yang ternyata drivernya itu orang kaya yang bilang LV apa-apa tapi ngomongnya LP, Dior, apalah itu gak jelas, yang bikin dia makin emosi si Sabarnya. Terus sampai akhirnya dia sampai dan harus ngelihat ngelihat si mantannya itu akad sama temennya sendiri, yaitu si Dimas namanya kalau nggak salah. Ya tapi sama temennya juga si Billy sama si Regen tuh namanya siapa ya, aku lupa. Regen sama Rispo itu. Anjir. Yang keinget tuh yang ini bercandaannya gini, yang wow. Itu keinget banget, itu diulang berkali-kali kan, namanya time loop ya. Dia diulang berkali-kali. Yang CLBK, cinta lama belok ke kanan, cinta lama belum kelar dan lain sebagainya. Terus ya kalian harus nonton lah biar ngerasain lucunya. Terus habis itu akhirnya dia udah ngelewatin itu, terus tidur dong, dia pulang. Nah besoknya bangun di hari yang sama dengan telepon ibunya yang sama, dengan berita yang sama yang dia setel sebelumnya, terus dengan telepon temennya yang sama. Nah dia mulai bingung,
kenapa ini bisa eh, bisa bisa ngulang lagi. Sedangkan temennya si Billy yang diperanin Ananda Omes ini bingung juga, masa iya waktunya keulang gitu. Akhirnya dia ngelewatin hari itu lagi. Besoknya dia ngelewatin lagi, terus dia cara pembuktiannya adalah dengan lihat celana dalam dari teman-temannya yang ada di situ. Itu lucu juga sih. Terus dia ngulang-ngulang, terus akhirnya dia mencoba mencari gimana caranya menyelesaikan ini. Dia merasa mungkin emang dia belum bisa move on, dan takdirnya adalah dia harus ya balik sama si Astrid, si Sabar ini. Akhirnya dia nyari lah berbagai cara, mulai dari ngacauin, tiba-tiba ngambil mic-nya ngambil mic-nya penghulunya, terus ngacauin, terus ya itu banyak hal-hal lucu di situ kalau kalian nonton. Terus habis itu akhirnya dia tahu, setelah ngacauin itu di percobaan yang keberapa dia kan ngulang-ngulang terus. Di percobaan yang keberapa akhirnya karena kacau, terus dia nongkrong nih sama temennya yang 3 tadi, yang diperanin Rispo, Rigen, sama si Billy tadi, si Ananda Omes. Nah, dia tahu ternyata si Dimas ini punya mantan yang katanya psycho gitu lah. Aneh lah itu, psycho katanya, ngeri lah. Nah, akhirnya di hari yang sama kan dia ngulang lagi tuh besoknya. Nah, itu dia ngubungin si mantannya si Dimas itu buat ngacauin. Percobaan pertama gagal karena si Astrid sebenarnya pengen temen, tapi si Sabarnya malah ngarep bakal di situ sih bakal bercuman, mungkin lebih ke kayak memanfaatkan keadaan ya si Sabarnya ya. Akhirnya Astrid marah, terus dia ngulang lagi dan akhirnya bisa berhasil. Akhirnya dia berhasil ngacauin dan bawa pulang si Astrid untuk di tempat pengungsian lah istilahnya, kayak gitu, di tempat dia. Nah, dikira permasalahan sudah selesai dong sampai di situ. Ternyata belum. Ternyata bukan itu akar masalahnya. Dia masih ngulang ke hari yang sama sampai akhirnya dia bingung, dia nggak datang dan dia dicariin. Ya dia itu kerennya pas ini jadi di hari yang setelah dia ngebawa pulang si Astrid itu kan dia ngulang tuh besoknya. Nah itu anjir, itu keren sih scene-nya sih, walaupun biasa ya sebenarnya, kayak slow mo biasa, tapi banting bareng, terus ditambah lagunya dari That Band. Kayaknya aku liatnya That Band namanya. Itu enak banget, itu enak, kerasa banget lagunya. Terus dari situ dibuang HP-nya, nggak bisa dihubungin dong otomatis. Dia nyantai sama si Vito itu yang telanjang tadi. Itu nggak jelas banget. Nah, setelah itu dia disamperin sama si Billy temennya. Nah, akhirnya mereka sempat debat kan. Ya arogansinya si Sabar sih memang. Terus akhirnya si Sabar ingat bahwa harusnya semalam sebelum si Sabar pulang itu dia ngasih uang ke pengemis dan dia janji ke Billy bahwa bakal nelpon. Tapi akhirnya nggak ditelepon kan. Nah akhirnya si Sabar inget dan dia nyari muter-muter sama si Billy buat nyari si pengemis itu. Terus nggak ketemu sampai akhir, sampai di malamnya dia ngelihat si ini driver taksi online yang pertama dia ketemu itu, karena akinya nggak bisa, karena aki mobilnya nggak bisa. Ternyata itu adalah orang kaya.
Billy tahu itu dan si Sabar nggak tahu. Ternyata itu dia nggak cuma supir taksi online, tapi juga pengusaha keripik pedes apa gitu, keripik pokoknya. Nah, udah tuh akhirnya, dan di situ tuh mulai membuka mata si Sabar bahwa ngelihat kebahagiaannya si supir itu sama orang tuanya yang ngerayain di restoran yang mewah banget, yang apa ya pokoknya dia si supir itu ngerayain ulang tahun ibunya di itu rumah makan itu kan. Nah, kalau ini kata-kata yang keren banget, yang kata si Billy-nya. Dia itu selalu Billy itu bilang bahwa si driver ini selalu bilang ke penontonnya, ke orang-orang ya pokoknya yang kenal dia, bahwa untuk jadi orang kaya berilah ibumu sebanyak-banyaknya. Itu keren banget sih. Dan si Sabar juga sadar bahwa enggak, ini bukan soal uang, ini bukan soal uang atau harta, tapi ini soal kebahagiaan dari ibunya itu. Akhirnya setelah itu si Sabar datang ke rumah ibunya. Ini scene yang emosional banget. Datang ke rumah ibunya, diantar sama si Billy, terus ngomong. Nah, oh iya aku lupa cerita. Jadi si Sabar ini ayahnya itu udah pergi. Dari yang diketahui Sabar, ayahnya tuh udah pergi sama cewek lain dan ninggalin ibunya sama dia. Terus habis itu akhirnya percakapan tuh antara si Sabar sama ibunya, bahwa ya sebenarnya ibunya sudah memaafkan, tapi si Sabarnya itu yang belum bisa memaafkan karena Sabar menganggap bahwa bapaknya tuh telah ninggalin dia dan ibunya, dan ya jadinya kayak gitu. Akhirnya ibunya ngasih tahu si Sabar dong, kasih nasihat si Sabar bahwa ya mungkin bapakmu itu pernah salah, tapi tapi ibu juga berhak untuk memaafkan kesalahan bapakmu itu, walaupun ya bisa tetepan, tapi maksudnya ibunya sudah memaafkan. Dan di sini Sabar dijelasin sama ibunya sih. Ini kalian harus nonton sih kalau mau dapat emosionalnya banget. Tapi itu dijelasin sama ibunya bahwa mungkin si Sabar ini kurang peka, kurang bersyukur, makanya dia terjebak di masalah ini. Walaupun ibunya mungkin nggak tahu kalau sebenarnya dia ngulang-ngulang di hari yang sama, tapi si Sabar cuma bilang seperti stuck di hidup yang seperti ini aja gitu. Ibunya bilang bahwa ya mungkin kamu kurang sabar, kamu kurang peduli sama teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu. Terus ya intinya dia kurang bersyukur dan kurang peduli lah. Akhirnya karena besoknya dia ngulang hari lagi, akhirnya dia di situ dia akhirnya sadar bahwa ini bukan soal move on aja, dan ini juga soal membahagiakan ibunya. Karena ibunya pas ditanya juga, ya ibunya selalu bahagia dengan adanya si Sabar gitu. Selama itu membuat Sabar bahagia, maka ibunya bahagia. Akhirnya dia datang lagi ke ke nikahannya Astrid dengan wajah yang sangat sumringah. Terus ya dia datang, dia udah ya kayaknya dia udah ikhlas, dia udah bahagia dengan semuanya. Nah, di pertengahan kan itu ada 2 acara tuh ceritanya, dia di pagi sama di malam. Nah, setelah acara itu dia pulang dulu, bukan pulang sih, nyari ayahnya. Akhirnya diceritakanlah bahwa sebenarnya kan dia ketemu ayahnya, terus diceritakan bahwa ayahnya itu sebenarnya cuma berniat melindungi
si cewek muda tadi itu. Dan si cewek muda itu nggak bisa ngomong, bisu gitu. Nah, itu tuh cewek itu cerita yang dari cerita bapaknya itu diperkosa sama preman-preman pasar. Akhirnya karena berlindung di tokonya bapaknya, akhirnya bapaknya ngomong bahwa ini istri muda saya gitu. Tapi kesalahan bapaknya adalah dia nggak bilang langsung ke ibunya ke istrinya atau ibunya Sabar sampai istrinya itu tahu dari orang lain. Yang pasti itu akan menyakitkan banget sih. Kalau di kehidupan nyata itu pasti nyakitin banget. Pasti kalian lebih sakit mendengar suatu kepahitan dari orang lain daripada orangnya asli dong. Kayak misal kalian punya pacar atau punya gebetan, terus dia sama cowok lain, terus orang lain ngomong si gebetan atau pacarmu itu jalan sama orang lain, bukan gimana sih, iya maksudnya orang lain ngomong bahwa itu loh pacarmu jalan sama orang lain akan lebih menyakitkan daripada pacarmu sendiri yang menjelaskan, walaupun itu juga mungkin sama-sama menyakitkan dan sama-sama membuat cemburu ya intinya. Ya gitulah intinya lah. Kenapa jadi curhat ya? Bukan curhat sih, kenapa jadi ini bijak. Terus setelah itu ya akhirnya dia mau memaafkan bapaknya. Terus dia balik karena dia harus balik ke acara temannya, ya dia terus akhirnya menjalani itu semua dengan baik, dia melewati itu dengan baik. Oh iya, di malamnya itu dia si Sabar ini ketemu sama si Stefani ini ceritanya artis apa pokoknya orang terkenal tapi temennya Astrid juga. Nah dia ketemu si Stefani di kamar mandi VIP. Si Stefaninya masih nangis di belakang tirai sama di dalam bak. Ini yang diperani sama Luna Maya ya. Akhirnya dengan gilanya si Sabar cerita-cerita itu adu nasib dulu itu anjir. Gak jelas kenapa adu nasib. Setelah diceritain sama si Stefaninya, ya ternyata masalahmu lebih berat. Tapi ya gitu intinya kan. Terus akhirnya dilamar pakai cincin yang dulu harusnya dikasih ke si Astrid. Oh iya, by the way, kenapa si Sabar ini jadi mantannya si Astrid itu karena si Sabar kabur dari pernikahan atau acara pernikahannya mereka berdua. Nah, ya udah itu dan itu viral, ada yang ngeviralin wah itu kabur. Ya gitu. Setelah itu lanjut, akhirnya dia ngelamar dan ngelewatin, akhirnya kenalan sama Stefani juga. Dia ngelewatin dengan teman-temannya. Ya udah gitu sih. Setelah itu udah akhirnya dia nggak time loop lagi besoknya ya kan. Udah pasti dong permasalahannya udah selesai. Dia paginya ditelepon dikira itu dari ibunya, ternyata itu dari Stefani. Akhirnya mereka ketemu, mereka ngobrol dan Sabar bilang bahwa enggak, ini lamaran yang beneran, walaupun mereka padahal baru ketemu kemarin, tapi itu beneran. Dan ternyata di akhirnya bapaknya di hari itu meninggal. Itu kayak ya, jadi sebenarnya permasalahannya adalah menunggu si Sabar untuk memaafkan bapaknya. Jadi dia terulang sampai dia tahu bahwa dia seharusnya memaafkan bapaknya. Ya bapaknya meninggal gitu sih. Dan udah, ya itu sih cerita selesai sih. Udah dia tahu bahwa ayahnya meninggal dan itu ternyata yang harus dia selesaikan. Itu keren sih, itu keren. Itu unik, ini cerita yang unik, keren. Kalian harus nonton sih harusnya sih. Ya walaupun ini udah aku spoilerin sih. Terus experience nontonnya ya seru sih, seru, lucu. Apa ya? Dramanya juga dapet, musiknya enak.
enak sih menurutku ngarah kok jadi bahasa Jawa. Menurutku ini enak. Walaupun dari band yang nggak terlalu top, aku nggak tahu sih top apa enggak, tapi maksudku bukan band papan atas lah, tapi ini lagunya enak banget, cocok banget pokoknya. Mungkin kurang dan lebihnya, kalau kurangnya apa ya? Kurangnya tuh kayaknya kalau dari segi cerita yang aku tahu ya, kalau dari sinematografi dan lain sebagainya sih kayaknya nggak ada sih. Itu bagus-bagus aja sih, dan kerennya mereka kan harus mengulang berbagai scene yang sama dengan emosi yang sama, dialog yang sama, itu keren sih. Yang kurang tuh ini kan ibunya pernah cerita bahwa si Billy itu menganggap Sabar sebagai saudaranya karena si Sabar ini pernah nolong si Billy. Tapi itu cuma cerita, aku kira bakal ada flashback. Mungkin itu bisa sih dikasih flashback, itu kayak bagus sih kayaknya kalau dikasih flashbacknya. Tapi ya ini filmnya udah panjang sih, kalau dikasih flashback itu juga bakal lebih panjang lagi karena ini filmnya 2 jam kayaknya. 2 jam. 2 jam berapa menit gitu. Tapi overall itu bagus, semuanya bagus. Nggak kurang, nggak sih, actingnya bagus. Terus tata artistiknya bagus, sinematografinya juga bagus. Ya keren lah. Kalau bagi aku ya keren sih. Nggak kurang lah, nggak, masih enak lah ditonton. Ya enak malah. Mungkin komedinya ada beberapa yang mungkin nggak kena ya, tapi ya namanya juga film komedi pasti ada lucu ada enggaknya dong. Tapi overall sih lucu juga sih. Bisa dibilang sebagai film komedi romance. Dapat lah, komedi, romance, dramanya dapat banget. Terus mungkin skornya berapa ya? Skornya 8,5/10 kalau dari aku, atau 9 ya. Bagus sih. Ya sekitar segitu sih. Ya, itu sih yang bisa aku ceritain dari film Sabar Ini Ujian. Ini film yang bagus, rekomendasi banget, kalian harus nonton. Apalagi yang suka komedi dan romance, ini unik ceritanya dan experience-nya jarang kalian temui. Kalian bisa langsung nonton di Disney Hotstar. Ya udah itu aja. Terima kasih udah mau dengerin sepanjang ini selama hampir setengah jam. Dan apa ya, aku belum dapet intronya buat buat segmen ini ya. Jadi ya kalian tinggal buka laptop kalian atau TV kalian atau HP kalian, dan lalu kalian nonton and chill, dan terima kasih.